Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan tentunya salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, dalam video tutorial kali ini akan kami berikan tutorial bagaimana kita menggunakan aplikasi Microsoft Word. Ya, tentunya Bapak Ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada sudah tahu semua yang namanya aplikasi Microsoft Word, yang mana aplikasi ini sangat banyak sekali manfaatnya, terutama kepada Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia. Tentunya harus bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word ini. Nah, di video tutorial kali ini akan kami berikan tutorial mulai dari awal ya, benar-benar sebagai pemula bagaimana kita menggunakan aplikasi ini. Baik, langsung saja kita simak tutorialnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, yang pertama-tama pastikan laptop atau PC Anda sudah terinstall aplikasi yang namanya Microsoft Word. Ya, di sini kami menggunakan Office 2010 ya. Jadi sama saja. Mungkin ada yang menggunakan Office 2003, 2007, 2010 dan seterusnya, tidak masalah. Kami kira sama saja, hanya sedikit-sedikit perbedaannya. Langsung saja, yang pertama-tama ini merupakan icon ya, icon Microsoft Word seperti ini. Nah, untuk cara membukanya ada beberapa cara membuka aplikasi Microsoft Word ini. Yang pertama dengan cara double kliknya pada icon ini, kita double klik. Nah nanti akan membuka ya, nah seperti ini. Ini adalah lembar kerja Microsoft Word. Yang kedua, kita bisa klik kanan. Nah, klik kanan lalu open. Nah, maka kita juga akan membuka aplikasi Microsoft Word ini. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah kita menggunakan kunci ya, menggunakan rumus. Caranya adalah ini pada icon Microsoft Word, kita klik kanan lalu pilih properties ya. Nah, nanti muncul ini ada security, ada detail, ada general. Pilih yang shortcut ini ya, shortcut. Nah, pada shortcut kayak ini kita tekan CTRL. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Tekan Ctrl atau ALT. Nah, seperti itu ya. Pilih salah satu, ALT atau Ctrl. Tekan Ctrl lalu tambahkan huruf. Tambahkan huruf yang diinginkan. Misalkan sini huruf J. Nah, berarti nanti setelah itu klik OK ya. Kita klik OK. Berarti nanti kita membukanya cukup menekan Ctrl ALT lalu huruf J. Nah otomatis aplikasi Microsoft Word sudah terbuka. Ini juga bisa berlaku untuk yang lain. Misalnya Microsoft Excel, kita klik kanan lalu properties lalu pilih shortcut ini. Ini arahkan ke shortcut kayak ini lalu tekan Ctrl. Nah, tambahkan huruf. Tadi huruf J ya untuk Microsoft Word. Sekarang huruf K. Kita pilih K. Nah, lalu kita OK. Nah, kita coba, kita tekan Ctrl ALT lalu huruf K. Nah, langsung membuka. Ini menggunakan kunci cepat cara membuka aplikasi. Baik, langkah selanjutnya setelah kita membuka aplikasi MS Word atau Microsoft Word. Nah, ini kita pengenalan dulu ya. Pengenalan dari yang atas ya. Jari yang paling atas ini namanya adalah ribbon ya. Jadi ini kalau kita tekan maka ini sama dengan save ya, sama dengan
kita menyimpan, ini undo, dan ini redo. Nah, ini yang paling atas ini namanya adalah ribbon. Yang kedua, ini di lurusnya paling atas ini ada yang namanya dokumen ya. Ini namanya adalah title bar atau baris judul. Jadi ketika nanti dokumen ini disimpan dengan nama ini, dengan nama apa saja nanti akan muncul. Kita praktekkan, kita pilih file, lalu kita save ya, kita simpan ya, kita simpan latihan misalnya, kita kasih nama latihan. Nah, kita tentukan foldernya dulu di mana kita menyimpan, di pelatihan misalnya di sini ya, dengan nama sini ya. Ya, kita save, kita simpan. Nah, maka akan berubah. Jadi judulnya ini akan berubah sesuai dengan nama yang kita inginkan. Ini namanya adalah title bar. Nah, di sebelah kita geser ke kanan, ini adalah minimize ya, namanya minimize. Ini untuk mengecilkan. Jadi ketika kita klik minimize, ini tidak tertutup ya, tetapi dia mengecil, ada di bawah sini. Kita klik lagi maka dia akan muncul lagi. Nah, ini minimize. Yang kedua ini adalah restore ya. Restore itu ya restore down ya, untuk mengecilkan seperti ini ya, bukan seperti tadi. Kalau yang minimize tadi kan hilang, kalau ini tampil sebagian saja. Kalau kita kembalikan ya tinggal klik maximize. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga ini adalah close ya, tombol X ya. Dimana-mana yang namanya tombol X ini adalah bukan hanya di aplikasi ini ya, tetapi aplikasi semua yang namanya tombol X ini adalah fungsinya untuk menutup. Nah, ini sudah ya, baris pertama ini. Jadi baris pertama tadi ini ribbon, lalu ini title bar, ini minimize, dan ini ada restore down ya, dan ini close atau menutup. Di baris yang kedua ini namanya menu home ya. Nah, namanya menu ya. Ini menu, ada file, ada home, ada insert, ada page layout, dan reference, mailing, review, dan ada view. Nah, ini adalah namanya baris menu. Jadi setiap menu ini ada sub menu ya. Jadi file ini ada save as, ada open, dan lain sebagainya ya. Ada close, menutup. Dan ketika kita klik home, nah ini ada cut, ada copy. Nah, ini adalah bagian dari home, sub menunya dari home. Ini menunya, dan ini adalah baris ini adalah sub menunya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu insert. Nah, di sini ada cover, ada blank page. Nah, ini cover ini fungsinya adalah untuk membuat cover ya. Kalau kita klik ini, kita membuat judul atau cover, maka dia sudah menyediakan ya, atau sudah tersedia cover. Kita tinggal edit ya. Misalnya kita tinggal edit, ganti judulnya seperti itu. Nah, ada di menu insert tadi ya. Nah, jadi menu-menu yang lain masih banyak. Kita undo ya, kita kembalikan. Nah, ini terus ini page layout. Nah, fungsinya adalah ini untuk margin ya. Margin itu batas ya, batas kanan, right ya, left, kiri,
atas, top, dan bawah. Ini bottom. Jadi ketika kita klik ini, nanti kita pilih custom, misalnya custom margin, berarti ini sesuai keinginan kita. Kalau kita pilih yang ini, berarti ini sudah ditentukan, topnya sekian, bottomnya sekian, right sekian, left sekian. Nah, ini sudah ditentukan. Biasanya kita memilih custom ini sesuai dengan selera kita masing-masing. Misalnya yang ini kita bikin 1, ya ini bisa. Nah, kita klik OK. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari menu fix layout. Nah, ada lagi ini adalah reference. Ini adalah sub menunya semuanya ya. Dan ini adalah mailing ya. Saya kira tidak perlu dijelaskan satu-satu ya. Ini envelope ini ya berarti untuk membuat amplop ya, kita tinggal klik saja lalu kita ketik ya. Kita ketik namanya, kita mau mengirim ya. Biasanya kalau dulu ini akan dikirim, ini alamatnya kita kasih, tinggal kita ketik ya alamatnya yang kita inginkan. Ini si pengirim dan yang dikirim ya, pada misalnya. Nah, ini langsung kita print ya, bisanya ya. Kita bisa print previewnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini review ya, view, dan ini sheet reader PDF. Nah, ini adalah baris yang kedua, ini namanya tadi adalah menu. Nah, baris yang ketiga sekarang ini. Nah, ini ada namanya, baris ketiga ini adalah ruler ya, atau penggaris ya. Nah, ini untuk menentukan, untuk melihat tampilan. Nah, ini kalau mau kita mengaktifkan ruler ini, penggaris ini ya, kita tinggal klik ini ya di sini. Nah, view ruler. Nah, kalau kita klik seperti ini maka dia akan hilang. Ketika kita klik lagi, maka garis ini akan muncul lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk menghilangkan tidak perlu repot-repot, kita cukup klik di bagian atas kanan ini. Nah, kita klik hilang, kita klik lagi, akan muncul seperti itu. Di baris berikutnya adalah ini indent ini ya. Indent ini untuk menentukan paragraf ya, biasanya untuk menentukan paragraf. Jadi di indent ini ada fish line indent ini ya, baris pertama, ada live indent ya, dan ada hanging indent. Jadi ada 3 jenis. Nah, ini untuk mengatur paragraf seperti itu. Dan yang terakhir adalah scroll ya, ada scroll bar namanya. Ini adalah namanya scroll bar. Nah, ini kita bisa tarik ya, bisa tarik ke atas. Ada 2, jadi scroll bar itu ada 2. Ini adalah vertikal dan ini adalah horizontal. Nah, ini kalau kita besarkan akan muncul ya. Kita coba kita besarkan. Nah, muncul garisnya ya. Nih, untuk menghilangkan, bagaimana untuk menghilangkan garis ini, ruler ini ya, kita cukup klik file lalu pilih option ya. Nah, lalu add font. Nah, di sini kita tarik ke bawah, kita tinggal pilih ya. Nah, ini ya, kita pilih tarik ke bawah ya, show ini ya. Nah, ini display ini ya, pada display ini ada show horizontal, show vertikal.
Jadi ditampilkan scroll horizontalnya dan ditampilkan scroll vertikalnya. Ini kita checklist ini berarti tampil. Kalau kita hilangkan checklistnya maka akan hilang. Kita coba ini, ya ini kita coba, kita oke. Nah maka garis apa itu scroll ya untuk menarik ke atas ke bawah ini akan hilang. Nah cara menampilkan lagi gimana? Nah begitu juga horizontal. Ini tadi kan masih ya, karena untuk menarik ke samping kiri dan kanan, karena tadi checklistnya tidak kita hilangkan. Nah untuk menampilkan scroll lagi ya, tidak perlu bingung. Misalnya di scroll hilang apa itu scrollnya hilang, tidak perlu bingung, klik file lalu pilih option. Nah di sini pilih advance. Nah, tadi lalu pilih display ya tadi ya. Nah display tadi, nah kita tarik. Nah ini ada display ini ya, display lalu kita show vertikal. Nah maka akan muncul vertikalnya. Nah jadi itu adalah menu-menu yang ada di toolbar ya, yang ada di jendela Microsoft Word. Nah ini semuanya sudah kita kenalkan, bisa dicoba satu-satu ya, mana menunya file, mana menunya home, insert, page layout ya, reference dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu untuk materi yang pertama ini. Silahkan dilanjut materi yang kedua. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.